Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Haleluya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak pernah sedetik pun Tuhan tidak campur tangan. Selalu Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapakku yang baik, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari Tuhan, dengan segala keberadaan kami, Engkau izinkan kami untuk datang di rumah yang kudus ini Tuhan. Untuk kami bersyukur padamu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu, hanya penyertaan Kau ya Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Maka itu Tuhan, kami rindu bersyukur padamu Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik.
bangkit berdiri, kita katakan, bersyukur pada Yesus. Kau
Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan yakin Tuhan, di dalam setiap pujian akan kami persembahkan di hadapan-Mu, Kau akan hadir melewati kami satu persatu. Kau akan memberikan kekuatan bagi kami lebih lagi ya Tuhan. Pada itu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji nama-Mu, untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Semua yang jemaat yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita tidak hanya Tuhan yang baik, Tuhan kita tidak hanya Tuhan yang mengasihi, tapi lebih sekali lebih lagi Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, kami pulang dari tempat ibadah ini, Engkau akan memberikan kekuatan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang hidup kita diwarai dengan lika-liku yang mana kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa jenuh,
Kadang kita merasa, apa sih maunya Tuhan? Tapi saudara yang kasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan punya waktu tersendiri, Tuhan bukan punya waktu. Hanya Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kadang-kadang kita menyetir Tuhan, oh Tuhan aku mau ke sini, Tuhan aku mau ke sana. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, maka Tuhan, karena Tuhan punya waktu yang luar biasa yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Oh Yesus, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Bila Tuhan izinkan, oh Yesus, amin. Kami syukuri Tuhan. Oh Yesus, karena Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu. Telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Kami bersyukur padamu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus.
Ibu Jati berdoa Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Waktu yang ada yang boleh kami rasakan setiap saat. Waktu yang ada di mana Tuhan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami belajar terus dekat kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapak bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam ada sampai saat Terima ini itu kasih. semua karena kemurahan dan kebaikan Syukur Tuhan dalam bagimu. setiap kehidupan kami. Kami ada bisa beribadah pagi hari itu ini semua karena cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan di tengah-tengah ancaman pandemi saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat selamat itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan nantiasa ada bagi kami semua anak-anak-Mu yang mau terus hidup taat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami. Kami mau melembutkan hati kami ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami bisa mendengarkan dengan baik. Hati, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan dengan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi Tuhan. Memberkati kami semua yang ada di tempat. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Biarlah otoritas Tuhan bekerja penuh di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dari Jakarta, saya diberitahu pindah, plafonnya jebol. Saya sudah tahu pasti itu. Dan memang saya biarkan sampai di jebol. Hujan deras kemarin, saya minta Yusuf agar saya bisa lihat rembesannya dari mana. Dan ternyata bagian yang selama ini saya curigai itu yang tidak saya curigai itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Kita salah persepsi terhadap orang. Lebar, nanti panggil yang akan. Tuhan tolong, di Tuhan, layanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nelson Tamba, Kebumen. Monggo. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh jemaat dan keluarga memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ada banyak dalam perjalanan hidup kita, prediksi saya seperti ini loh gitu ya. Seperti tadi Bapak Gembala bilang, ternyata kok prediksi saya salah. Dalam mengiring Tuhan ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa terjemahkan sebenarnya. Tapi Tuhan hanya bilang gini, kamu ikut aku aja, ikut saja. Kamu nggak bisa menerjemahkan seluruh apa rencana aku kepadamu. Tapi kamu ikut saja. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, sebagai kain bulan parayang. Terus, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Ketika kita berjalan, jalan itu kita tidak inginkan. Tetapi Tuhan berkata jalan saja, jalan saja. Ada kemuliaan di situ. Ketika orang Israel Tuhan pimpin di padang gurun, itu semuanya tidak jalan rata. Ketika tiang awan bergerak, mereka bergerak. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Kalau tiang awannya itu berhenti 5 bulan, lalu harus mereka berkemah tepat di mana tiang awan itu berhenti. Padang gurunnya itu mungkin miringnya seperti ini. Lalu mereka harus pasang kemah di tempat miring. Tidurnya kayak apa? Mereka harus tidur seperti ini. Karena tepat di mana tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti, berkemah di situ. Lalu kalau tempat di mana mereka kemah itu seperti ini, nggak ada bahan lain untuk mereka bisa membuat rata. Ya udah mereka nikmati. Tetapi kita mencatat 40 tahun, sepatu mereka nggak pernah rusak, badan mereka nggak, pakaian mereka nggak pernah lusuh, badan mereka nggak sakit, pakaian mereka nggak usang. Wah ini suami-suami senang ini nih, suami-suami senang. Istri 1 kali belanja baju-baju 40 tahun cukup, irit, tetapi istrinya menderita. Masuk ke pesta, tiap pesta pakai ini, oke pesta pakai ini. Tapi oke, saya katakan kembali, ketika mereka berada dalam Tuhan, ada kalanya mereka di tanah berbukit, ada yang rata. Lalu si Abra berkata kepada suku Yehuda, berkata kepada suku lain, kok kamu enak ke perkemahannya kok rata, kami ini miring, perengan, mau tidur gimana? Tiba-tiba tiang awan jalan, yuk bongkar lagi. Mereka baru pasang kemah, hari ini baru tiduran, tiang awan berjalan. Mereka gerak lagi padahal baru pasang kemah. Berjalan dalam pimpinan Tuhan memang penuh hal-hal yang kita nggak bisa prediksi. Medannya, kontur tanahnya, cuacanya. Tapi yang jelas 40 tahun mereka nggak pernah kekurangan apa-apapun. Karena berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih semuanya. Amin. Hal-hal yang kita nggak bisa prediksi sekalipun, itu sudah ada dalam prediksinya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Keluaran pasal 13 ayat 8. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Puji Tuhan, silahkan duduk, terima kasih. Ketika orang Israel telah keluar dari Mesir, maka pegawai-pegawainya, pembesar-pembesarnya berkata kepada Firaun, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Kenapa orang Israel dibiarkan pergi? Siapa yang mau bikin batu bata? Yang mau bangun kota kita lagi? Gimana? Kejar, kembalikan mereka. Kita kembalikan mereka jadi budak supaya bekerja untuk kita. Ketika Mesir punya niat untuk mengejar orang Israel, dan ini ada dalam kendali daripada Tuhan juga, karena Tuhan punya proyek finishing untuk melenyapkan generasi Mesir, generasi yang tidak takut akan Tuhan ini. Generasi yang memberontak terhadap Tuhan ini. Karena Tuhan nanti punya finish buat mereka. Di sana, di Laut Kolsom. Dan diizinkan. Mereka sedang berjalan, orang Israel sedang berjalan dalam rencana Allah. Mereka nerimo.
Orang yang berjalan dalam rencana Allah, nerimo apa yang Tuhan perbuat. Amin. Itu. Nerimonya gimana? Seperti saya katakan tadi. Ketika Tuhan izinkan mereka berkemah, berjalan di jalan yang rata, mereka nikmati glory, haleluya. Lalu ketika mereka berjalan di tanah berduri, mereka nggak bisa menghindar, mereka harus lewati. Naikkan buat hari yang kau beri. Ketika mereka berjalan tanah berbatu-batu, tiaplah Tuhan berjalan dalam rencana Allah adalah nerima apa yang Tuhan sedang izinkan. Amin. Itu salah satu indikator bagaimana sih saya mengukur diri saya ini, saya masih di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana? Karena indikatornya kayak apa sih? Indikatornya adalah dalam posisimu sekarang ini bagaimanapun engkau berada, tetap nerima apa yang Tuhan sedang izinkan. Amin. Jangan engkau tinggalkan itu. Jangan. Buat apa ini? Kayaknya enggak. Saudaraku, lakukan saja. Lakukan saja, nerima saja. Nerima saja. Karena Tuhan yang pegang kendali. Nah, ketika mereka sedang berjalan dalam rencana Allah, taat kepada otoritas kedaulatannya Tuhan, ketika Tuhan memimpin mereka suruh berkemah, tiba-tiba justru ketika mereka mulai masuk dalam rencana Allah untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, Mesir justru semakin merajalela. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan sering kali ini yang kita hadapi. Tuhan, aku semakin hari semakin setia, rajin beribadah, tapi kok masalahku kok malah bertubi-tubi Tuhan. Selama engkau berada dalam garis kehendak Tuhan, bahwa setiap pergumulan itu mendatangkan kemuliaan bagi saudara. Amin. Setiap pergumulan itu ada maksud tujuannya. Karena Alkitab mencatat, adapun penderitaan, kesengsaraan yang kami hadapi sekarang ini, itu mengerjakan, memproses, membuat supaya ada, mengerjakan kemuliaan yang datang. Ketika kita berjalan dalam rencana Allah, lalu ada di sini sesuatu yang di luar kendali kita, apakah itu bentuk permasalahan, maka itu sedang mengerjakan sesuatu yang indah di kemudian hari. Dan itu bangsa Israel. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, namanya bangsa Israel, mereka penuh dengan karakter. Ketika Mesir mengejar mereka, Alkitab mencatat pada ayat 9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, dan mencapai mereka, perhatikan, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot, di depan Baal-Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada bumi Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ketika Mesir mengejar mereka dan katakan mendekat menyusul mereka, orang Israel sangat ketakutan. Ketakutan sangat. Dan kalau ketakutan itu berlebihan saudaraku, tensinya naik. Karena ketakutan berlebih, jantungnya menjadi 2 kali lipat, itu bisa orang stroke saudaraku. Bisa pecah pembuluh darahnya di otak. Karena saking ketakutan. Dan orang Israel saking ketakutannya, kehilangan akal sehat.
Saking ketakutannya. Musa, ngapain bawa kami ke sini? Mendingan kami kembali ke Mesir, kami bekerja sebagai budak daripada mati konyol di sini. Padahal Allah sedang menuntun mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari perbuatan besar kepada perbuatan besar, dan sebentar lagi akan ada perbuatan lebih besar lagi. Itu perbuatan Allah yang buat mereka, kok bisa ya? Kok bisa? Kita nggak alami. Ketika malaikat maut lewat, kita bergelut-gelut sementara Mesir menangis. Lepasan yang luar biasa. Tetapi akal sehat mereka ketika mereka sangat ketakutan, itu telah hilang. Saudaraku dikasih Tuhan, ketakutan itu lumrah dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah ketakutan diresponi maksimal. Karena ketakutan yang direspon dengan maksimal itu akan mendatangkan, membuat kita, akal sehat kita bisa hilang. Orang bisa stres, orang bisa lakukan tindakan-tindakan yang negatif. Lihat mereka yang bunuh diri dan lain sebagainya. Sampai-sampai Elia pernah berkata, Tuhan ketika dia diancam oleh Isabel, padahal baru hari yang lalu dia menghadapi mujizat yang luar biasa. Di tepi sungai Kerit Allah pelihara dia menghadapi Nabi-Nabi Baal. Dia dibela oleh Tuhan, tapi menghadapi seorang wanita. Wah, luar biasa. Memang Elia itu takutnya rupanya sama suara wanita. Karena suara wanita itu, saudaraku, itu tajam, saudaraku. Tajam gitu ya. Kalau udah istri yang bicara, waduh tajam, saudaraku. Kalau udah istri lihat saya, Papa lihat wajah saya. Saya nggak bisa bohong. Itu istri saya. Makanya saya nggak bisa bohong sama istri saya. Suara istri itu memang tajam. Suara wanita itu memang tajam. Dia lembut tapi suaranya tajam. Ada sisi baiknya. Dan saya percaya wanita-wanita di sini adalah suara yang tajam. Tapi sisi yang positif. Yang membuat suami takut sama Tuhan. Amin. Amin. Betul. Perlu istri-istri itu suaranya tajam. Walaupun fisikmu lemah. Tapi suaramu tajam. Yang membuat suamimu bertobat. Amin. Yang penting perbuatanmu lembut. Karena Alkitab mencatat suami itu akan dimenangkan oleh perbuatan istrinya yang lembut. Tapi suara bisa tajam. Tajamnya itu betul-betul suara yang mendidik. Nah, Isabel memang suaranya bagus, tapi itu mengancam. Dan itu membuat Elia kecut. Wow, gitu ya. Lalu Elia berkata, lari terbirit-birit ke tengah hutan. Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari yang lain. Kenapa? Ketakutan yang lebih. Ketika dia meresponi sebuah ketakutan itu membuat akan hilangnya akal sehatnya hilang. Padahal baru kemarin Allah bela dia. Hai orang Israel, mendengarlah Allahmu. Siapa yang bisa mengirimkan api, itulah Allah yang benar. Dan dia buktikan Allah yang benar itulah Allah yang dia layani. Yang membela dia. Tetapi ketika dia merespon ancaman Isabel, merespon berlebih. Waduh, iya ya gimana ya, kalau aku besok dibikin seperti salah seorang Nabi Bani, aku disembelih, aku disate, waduh. Akal sehatnya hilang. Lalu dia berkata, mendingan aku mati. Ya sama saya cuma pengen bunuh diri aja. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah kita meresponi ketakutan yang melebihi sebenarnya, supaya akal sehat kita jangan hilang. Amin. Lalu kita menjadi subjektif akan hidup ini. Kayaknya aku deh orang yang paling menderita di dunia ini deh. Aku deh yang paling susah deh. Aku deh yang paling susah deh. Waktu saya di Purbalingga jadi gembala di sana itu ada satu jemaat itu, dia itu menempatkan dirinya orang yang paling susah. Aku yang paling susah. Lalu saya bilang gini, kamu ke gereja naik motor Suzuki Kawasaki yang terbaru. Yang lain jalan kaki. Kok kamu bilang kamu paling susah? Kamu masih bisa makan yami. Saya bilang gitu. Enggak bisa makan loh. Kok kamu bilang kamu paling susah? Lihat, jangan lihat ke atas sana. Lihat di bawahmu masih banyak orang yang lebih susah dari kamu. Dan ini pun menjadi sebuah pengalaman bagi saya, sebuah lifestyle-nya saya. Saya enggak pernah menjadi, menangisi diri kalau melihat orang lain sudah berlebih. Saya lihat diri saya. Karena saya berkata gini, hey Nelson,
Masih lebih banyak orang yang lebih menderita dari kamu. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah susah. Masih ada orang yang lebih susah dari kamu. Itu lihat itu. Itu selalu menjadi memotivasi saya. Makanya saya nggak pernah istilahnya itu. Aduh kok si A udah gini, saya enggak. Karena masih ada orang yang lebih menderita dari saya. Dan juga masih ada orang yang cemburu sama saya kok. Kan gitu kan. Saya di Kebumen itu dengan jemaat 2 jiwa masih dicemburuin. Berarti kan saya punya jadi lebih. Saudaraku dikasih Tuhan memotivasi diri kita dan berkata, jangan sikapi kelemahan, tawar hati itu berlebih. Katakan, memang engkau tidak lebih baik dari orang lain, tetapi engkau juga tidak lebih buruk dari orang lain. Masih banyak orang yang lebih susah dari engkau. Nah orang Israel ketika mereka takut, mereka berkata gini, Musa, daripada kami berjalan di sini pergi ke Kanaan, mereka udah tahu tanah yang penuh dengan madu dan susu. Mereka udah tahu. Daripada kami pergi ke sana, mendingan kami balik ke Mesir sebagai budak. Ini kan akal sehatnya hilang. Memilih menjadi budak dibandingkan orang merdeka. Memilih menjadi hamba dibandingkan menjadi ahli waris. Kalau saudara punya akal sehat, pilih mana? Ahli waris atau jadi pembantu? Ahli waris. Tapi akal sehat mereka, mereka memilih menjadi budak daripada menjadi ahli waris. Karena ketakutan. Berapa banyak kali dalam dunia ini, hanya karena ketakutan masa-masa akan datang, dia lebih memilih. Mendingan aku menjadi seperti ini aja daripada. Oke, kita tinggalkan hal itu. Ketika orang Israel berada dalam ketakutan, akal sehat mereka hilang. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ketika mereka takut, cemas, pengen mati saja, mendingan mati, mendingan kembali ke Mesir daripada mati konyol di sini. Apa yang Tuhan lakukan untuk mengatasi ketakutan Israel? Ayat 19 langsung saja terus. Memang sih Tuhan berkata, jangan takut, aku akan berperang bagi kamu. Tapi karena waktu kita lihat saja ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Tadi ayat 9 berkata, Mesir mengejar mereka dan mencapai mereka. Udah dekat, itu mereka sudah ada di pandangan mata. Makanya ketika orang Israel melihat itu Mesir, mereka takut. Mendingan kami mati di Mesir sana daripada mati konyol di sini. Jadi budak di sana. Lalu Tuhan melihat ketakutan orang Israel ini. Dan ini sesuatu yang sukar untuk ditaklukkan, diatasi oleh Musa. Lalu Alkitab mencatat, Allah yang berdiri tadi di depan bersama dengan tiang awan itu. Allah jalan ke belakang dan tiang awan ini bergerak dari depan ke belakang untuk memegari mereka. Jadi kalau tadi tiang awan itu seperti ini ada di depan, lalu ini mereka di depan sebagai pemimpin, atas melindungi mereka tiang awan seperti ini. Lalu ketika mereka takut itu tiang awan ini bergerak ke belakang. Jadi seperti ini posisinya. Berada tepat di belakang barisan orang Israel. Dan logikanya kita kan, pikirannya kita kan itu kan hanya jarak seperti begini. Itu jaraknya jauh. Orang Israel itu, sensus mereka itu 603.000 atau 605.000. Itu 20 tahun ke atas laki-laki. Ya supaya gampang 600.000 gitu aja. 600.000 orang laki-laki.
belum termasuk wanita dan anak-anak. Itu sensus mereka. Kalau 600.000 ini punya istri, udah 1,2. Berarti 1.200.000 keluarga. Lalu satu keluarga punya anak 3. Ya kurang lebih 3 juta, lebih 6 juta bisa saja. Tapi biar gampang, ya udah 3 juta gitu aja lah. 3 juta orang jalan. Kalau kita gambarnya 3 juta orang pendemo, kalau 1 meter persegi itu berdiri di situ 5 orang, jalan ya, 1 meter orang jalan. Itu mereka membutuhkan areal kurang lebih 600.000 meter persegi. Itu besar. 600.000 meter persegi. Lalu kalau barisan depannya itu lebarnya ke samping 50 meter, maka mereka butuh ke belakang itu kurang lebih 12 kilo ya. Ya 12 kilometer, 12.000. Kalau 100 bagian depan itu 6.000, berarti 6 kilometer ke belakang. Belum lagi gerobak-gerobak mereka, belum lagi sapi-sapi mereka, belum lagi harta benda mereka. Belum lagi. Jadi kalau mereka berjalan itu bisa menyempuh dari sini sampai Muntilan, saudaraku. Dari sini sampai Muntilan. Jadi jangan kita bayangkan orang Israel itu berjalan hanya seperumahan Japonan toh, 3 juta lebih. Perjalanan mereka itu bisa pawainya itu dari Muntilan sampai Magelang. Lalu belum ada drone, belum ada alat pemantau saat itu, kamera pengintai. Bagaimana barisan tengahnya, bagaimana barisan belakang, dan pemimpinnya hanya Musa. Harun dan Hur itu ada di depan. Di depan Musa berada di kilometer, 0 kilometernya. Di belakangnya dia, ratusan ribu jutaan orang di belakangnya dia, sampai ke Muntilan. Belum ada HT. Gimana di belakang? Aman enggak? Aman, enggak ada. Belum ada kan waktu itu. Komunikasi belum ada. Saudara boleh bayangkan area yang begitu luas itu untuk mengendalikannya bagaimana. Lalu ketika orang Mesir datang menyerang bagian dari belakang, ini seperti orang terkencing di tempat. Itu mereka bisa dari situ, saking takutnya. Itu sebabnya tiang awan yang di depan ini begitu cepat. Kalau Musa yang berlari ke belakang mengamankan barisan belakang, oke, balik kanan gerak, balik kanan semua. Tapi Musa aja kan masih di belakang, masih di belakang untuk memimpin. Kalau Musa jalan disuruh 6 km itu 2 jam lebih. Yang lebih berjalan, mati duluan satu hari. Tapi Tuhan lihat, ketika sisi-sisi manusia nggak bisa mengendalikan hal-hal yang paling belakang, itu sebabnya Tuhan katakan gini, tiang awan tadi, Tuhan yang berdiri di depan itu berjalan ke belakang. Bagi Tuhan itu tidak sulit, amin. Kenapa? Langit dan bumi adalah tata Tuhan, sedangkan bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Kalau 600.000 kilometer persegi itu hanya apa? Jempolnya Tuhan. Amen. Jadi sekali angkat jempol udah sampai di Muntilan Tuhannya. Hanya jempolnya doang. Jadi bagi Tuhan enggak sulit. Tapi kalau bagi Musa butuh 3 jam dia jalan kaki sampai ke sana untuk mengamankan bagian belakang. Nah Tuhan yang berdiri di depan itu dikatakan dia berjalan ke belakang. Lalu tiang awan itu pun bergerak. Yang terjadi di depan di atas mereka bergerak ke belakang. Untuk apa? Membentengi orang Israel. Ketika Musa tidak bisa kendalikan yang di belakang, karena dia terbatas oleh waktu, oleh jarak, oleh keadaan, dia terbatas. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas. Maka Tuhan amankan bagian depan, Tuhan amankan juga bagian belakang. Tuhan amankan bagian belakang. Bagian yang paling
tidak bisa kita kendalikan. Sebenarnya di sana Allah sudah ada untuk mengendalikannya. Bagian belakang daripada bangsa Israel, barisan belakang itu adalah barisan yang paling lemah. Kalau orang lagi rebutan lari, ya yang paling kuat di depan. Yang lemah udah aku dari belakang lah, ikut pelan-pelan, aku dari belakang aja. Di belakang itu bagian yang lemah. Ulangan 25 ayat 18, coba kita lihat. Ulangan 25 18. Ulangan 25 18. Ya, Ulangan 25 18. Ini cerita berbeda, tapi ini karakter perjalanan mereka sebenarnya. Ini kira-kira bentuk atau warna perjalanan bangsa Israel. Sekalipun bangsa yang menyerang mereka itu berbeda. Ini Amalek, kalau tadi Mesir. Tetapi inilah kira-kira karakteristik atau ya perjalanan bangsa Israel dengan barisan seperti tadi itu. Jadi bukan istilah yang kita pikir orang Israel itu kalau dari Mesir, ya cuma 3 juta orang itu bisa memakan 600.000 meter persegi, itu bisa 6 sampai 12 kilometer. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Jadi satu kali waktu orang Israel itu berjalan, lalu orang-orang Amalek datang menyerang mereka. Yang diserang itu siapa? Barisan belakang. Karena barisan belakang ini orang-orang yang lemah di sini. Yang kuat berjalan itu di depan, tapi yang di belakang lemah. Ini karakter perjalanan bangsa Israel. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi barisan belakang ini adalah barisan yang paling gampang diserang. Karena pada umumnya di sana adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak mampu. Dan itu gampang menjadi sasaran. Menjadi sasaran. Dalam dunia manapun, itu seringkali orang yang lemah-lemah gitu itu paling gampang dipengaruhi. Di gereja, orang yang paling gampang dipengaruhi pindah gereja yang bagaimana? Yang lemah imannya. Yang suka datang telat. Ya, yang lemah imannya. Itu paling gampang. Lalu akhirnya dipermainkan. Oh iya ya, nah makanya ikut saya aja. Itu paling gampang. Dalam dunia politik, dalam dunia. Lalu nanti itu digunakan. Nah itu kan, betul. Jemaahnya pada pindah. Gitu kan. Padahal itu orang-orang yang itu. Nah oke, kita kembali ke sini. Orang yang paling belakang ini adalah orang-orang yang paling lemah, yang termarginalkan ini, yang terpinggirkan ini dalam hal apapun, dan itu paling gampang diserang. Paling gampang diserang. Itu sebabnya Tuhan tegaskan, apa yang tidak bisa engkau kendalikan di bagian yang sulit engkau kendalikan, itu adalah bagianku. Makanya tiang awan itu bergerak dari depan ke belakang. Karena di belakang sana ada barisan yang lemah lesu, yang tak berdaya. Pimpinan Tuhan. Sisi-sisi hidup kita yang paling lemah sekalipun, yang luput dari perhatian kita, perhatikan kan? Sisi-sisi kehidupan kita yang paling lemah sekalipun itu luput dari perhatian kita. Namun sesungguhnya Allah tetap memperhatikannya itu. Yang bagian paling lemah dari diri kita sekalipun, yang kita kadang-kadang gak perhatikan, tapi Tuhan perhatikan loh saudaraku. Tuhan perhatikan. Tuhan itu begitu detail akan hidup kita, amin. Tuhan tidak hanya memperhatikan keunggulanmu. Tuhan tidak hanya memperhatikan keistimewaanmu, tidak. Tetapi sisi-sisi paling lemahmu di mana engkau tidak menaruh perhatian ke situ sekalipun, Allah perhatikan. Musa terjadi konsentrasi memimpin di depan. Sebagai pemimpin, konsentrasi. Tapi dia lupa yang belakang. Lupa yang belakang dia. Ketika Musa nggak mampu berbuat apa-apa tentang yang di belakang, Tuhan datang. Garis belakang Allah hadir. Allah hadir. Ketika kita tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hidup kita,
Di situ tangan Tuhan bekerja menolong kita. Amin. Musa nggak mampu mau lari, terbirit-birit ke belakang. Seperti saya katakan tadi. Ayo balik kanan semua. Tadi kan di sini. Balik kanan, gerak, balik kanan. Musa di mana? Ujung sekali. Nggak bisa lakukan itu untuk mengendalikannya. Tetapi apa yang tidak bisa dikendalikan oleh Musa, Tuhan sudah ada di sana. Dalam hidup ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak hal sisi-sisi yang kita tidak bisa kendalikan. Dengan kemampuan kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan kekuatan, dengan materi kita nggak bisa kendalikan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Haleluya. Itu bagiannya Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu yang terjadi. Sehingga kita mencatat apa? Orang Mesir yang tadi katakan pada ayat 9 sudah mencapai mereka. Tetapi pada ayat yang ke-20 dikatakan orang Mesir itu punya jarak dengan orang Israel. Ada pemisah, ada tembok, yaitu tiang awan tadi. Sehingga dikatakan yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Padahal ayat 10 dikatakan orang Mesir itu sudah mendekat mencapai mereka. Sudah mencapai, sudah dekat ini. Tetapi ayat berikutnya dikatakan gak nyampe-nyampe. Gak bisa mendekati. Aku dikasih Tuhan, tembok ini akan menahan segala niat-niat yang tidak baik kepada orang Israel. Tembok ini akan menahan. Mesir berkata, maju, serang. Iya kami ini bergerak, Pak. Kuda kami pun bergerak seperti ini terus. Bergerak kuda kami. Tapi mana orang Israel gak nyampe-nyampe. Mereka bergerak tapi gak nyampe-nyampe. Saudaraku, dalam dunia mistis ini ada. Dalam dunia mistis ini ada. Disuruh perangkap perbuatan gaib, kekuatan sesuatu. Hancurkan orang itu. Karena dia punya kebencian, hancurkan usahanya, hancurkan rumah tangganya. Lalu sang suhu berkata, udah aku udah kirim, udah sampai di mana, udah mau nyampe. Ini bergerak, tapi kok gak hancur-hancur orang itu. Ditunggu 1 minggu, 2 minggu. Gimana? Ini bergerak. Tapi kok gak mampu? Itu sama seperti ketika Bileam mengutuki orang Israel. Kutuk itu pergi. Tetapi begitu sampai di perkemahan, kutuk itu berubah menjadi, karena apa? Ada tembok kemuliaan Allah yang menudungi mereka. Ketika saudara dan saya berada dalam pimpinan Tuhan, dia ada di depan, dia ada di belakang. Kalau sebagai di depan dia akan membuka jalan. Tapi ketika di belakang kau tidak bisa kendalikan, dia akan menutup barisan belakangmu di sana. Sehingga niat-niat jahat tidak akan mampu menyentuh saudara. Ada banyak orang mungkin berniat jahat sama kita gak minta, tapi namanya dunia. Diarahkan niat-niat jahat. Tapi saya katakan, ketika Tuhan ada di barisan depanmu, dan Tuhan juga ada di barisan belakangmu. Ya, kita lihat ayat itu dalam Yesaya. Saya gak lama-lama lagi. Yesaya. Langsung saja kepada Yesaya 52. Langsung saja kepada Yesaya 52, ayat yang ke-12. Yesaya 52, 12. Sungguh, kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sungguh kamu tidak akan menjadi orang yang terburu-buru, menjadi orang yang panik, kocar-kacir, lari sana, lari sini, terburu-buru, lari sini. Kenapa? Saking banyaknya permasalahan, saking dari belakang banyak permasalahan mengejar kita. Tuhan berkata, engkau tidak akan terburu-buru, engkau tidak akan panik. Di depan memang ada masalah, tapi Tuhan katakan, aku berjalan di depanmu. Di belakangmu bagaimana? Ya, aku menjadi penutup barisanmu. Jadi engkau aman di tengah. Masalah di depan aku yang tanggulangi. Masalah yang di belakang juga aku yang akan kendalikan. Penting engkau jalan saja. Ketika engkau berjalan bersama aku, walaupun mungkin jalanmu turun, jalanmu naik, berbatu-batu, berduri, jalan aja. Masalah di depan aku selesaikan. Masalah di belakang aku selesaikan. Ini salah satu indikator kita berada dalam kehendak Tuhan. Di jalan saja, di jalan yang Tuhan tentukan hari itu.
Karena dia akan kendalikan baik masalah depan maupun masalah belakang. Depan itu apa sih? Masa depan kita. Belakang itu apa sih? Anak-anak kita di belakang itu kan anak-anak kita itu. Gimana nanti anak-anak saya Tuhan? Gimana anak saya? Itu kan di belakang. Tapi Tuhan bilang, belakang itu urusan saya. Seiring setelah anak saya lulus dari UKRIM, sekolah musik, itu Oktober. Lalu ketika saya di Kopeng, yang sama omnya Hafid di itu, dia telepon saya, "Pak, apa?" Dia kirim foto, "Itu apa?" Ya saya lagi teleponan, video callan sama HRD-nya Bandung Music Center. Loh, kamu dapat informasi dari mana? Ya saya lihat aja dari Google, lihat sarting-sarting gitu, ada lowongan. Jadi saya udah teleponan sama HRD-nya Bandung Music Center, lalu saya dikirimin apa? Dikirimin 9 partitur, not balok. Udah kamu mainkan, rekam, kirim ke sini. Kita pulang dari Kopeng sampai ke sana, sampai di rumah, dia, "Pak, aku mau pamit kemana?" Ke GKJ, karena di situ ada piano. Saya mau latihan, mau rekam lagu-lagu ini nanti saya kirim. Oke, itu Oktober. Lalu Desember disuruh dia ke Bandung tanggal 10. Di Bandung. Gimana? Ya puji Tuhan Pak, dapat kamar, ada mes, dapat makan siang. Saya bilang gini, oke, 70% masalah hidupmu terselesaikan. Karena kamu dapat kamar, dapat makan siang. 70% masalah hidupmu terselesaikan. Udah, kerjakan aja. Ya sekarang masih training. Baru sekitar bulan Januari dia mulai kerja, latih piano, baik di offline juga ada, di online. Bandung Music Center ada di Kopo, ada di Sudirman Street, ada di daerah bandara. Jadi mereka menyebar kemana-mana untuk menjangkau orang-orang supaya gampang. Lalu kemarin, sekitar Januari dia bilang gini, "Pak, kayaknya dikirim gambar, apa itu? Kayaknya aku kenal loh." Ya, corona gitu ya. Ya udah kamu istirahat aja. Ini dia kirim, itu ada hasil antigennya dia. Yang luar biasanya gini, di lantai bawah, ruko di mana lantai bawah itu mamanya yang punya perusahaan mereka itu udah sakit Alzheimer. Udah sakit ya gitu, lalu ada perawat medis yang harus menjaga dia. Lalu dia bilang gini, "Matthew, kamu udah usah takut. Nanti obat-obat apa yang akan perlukan Mbak yang nangani semua." Saudaraku, pimpinan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Pimpinan. Karena kita berkata, nanti anakku bagaimana? Tuhan bilang itu anakmu urusanku, yang di belakang itu urusanku. Asal kau berjalan menurut kehendakku. Amin. Yang di belakang itu urusanku, yang di bagian depan pun urusanku. Kamu gak usah takut. Saya bersyukur. Saya katakan sama saya, puji Tuhan. Lalu saya antar dia satu kali itu saya ke Bandung, saya antar dia ke gerejanya Om Anton Lita. Cukup gereja besar. Dan mereka senang banget. Dan Om Anton juga bilang, "Wah, makasih Pak Tambah, ini saya menghargai nih. Pak Tambah serahkan anak sama saya." Lalu tantenya bilang, "Matt, kamu bisa latih paduan suara?" Ya bisa tante. Tante itu sangat pengen di gereja ini ada paduan suara. Lalu udah sekitar 1 bulan ini Matthew melatih mereka paduan suara. Yang saya lihat adalah ketika kita berada dalam pimpinan Tuhan, Tuhan selamatkan hidup saya ke depan. Tapi yang di belakang saya pun anak-anak saya juga Tuhan bilang, "Aku penutup barisanmu dari belakang. Anak-anakmu pun aku yang pelihara." Amin. Bapak Ibu dikatakan Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang di belakang kita itu urusannya Tuhan juga. Satu ayat lagi. Pasal 58 ayat. Pasal 58 ayat 8. Yesaya 58 ayat 8. Pasal 58 ayat 8. "Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu." Ketika kita belajar dari fakta sejarah perjalanan bangsa Israel, tiang awan itu ada di depan, lalu dia bergerak ke belakang. Tuhan mau membuat sebuah terjemahan seperti ini. Aku adalah Allah yang di depan, aku juga Allah yang di belakang.
Aku yang menjaga bagian depanmu, tapi juga aku menjaga bagian belakangmu. Kebenaranku, kata Tuhan. Kebenaranku, kepribadianku, kebenaran itu akan membuka jalan bagi engkau menjadi barisan depanmu. Kalau kebenaran Tuhan yang ada di depan kita, kita bukan orang benar. Tetapi kebenaran Tuhan membenarkan kita. Amin. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Oke, kata Tuhan, aku yang bertindak di depanmu. Engkau bukan orang benar, tapi aku adalah kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran yang bisa membenarkan engkau. Lalu ingat, aku tidak hanya bela engkau di depan. Kemuliaanku, kata Tuhan, akan juga menutup barisan belakangmu. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, Tuhan pun lakukan buat kita hari-hari ini. Dia ada di depan kita. Kita ada di tengah, Tuhan juga ada di situ. Dia juga ada di barisan belakang kita. Masa depan kita pun Tuhan yang atur. Masa yang di belakang, yang barisan belakang siapa? Yaitu anak-anak kita tadi. Itu pun juga adalah bagian daripada Tuhan. Bagian Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Oh, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Ada kalanya jalan itu lurus, ada kalanya jalan itu berlekuk-lekuk, ada kalanya jalan itu berduri-duri. Tetapi ketika orang Israel jalan terus, mereka melihat pembelaan Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku.
banyak problem yang kita hadapi, kami penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi Engkau. Dia membuka jalan bagi Engkau, tapi Dia juga memagari Engkau dari belakang. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dunia di mana Engkau bergerak hari-hari ini, kalau ada orang yang berniat jahat kepada saudara, niat jahat itu memang dikirim, tetapi dia akan jalan di tempat, nggak akan pernah sampai menyentuh saudara. Karena ada kemuliaan Tuhan yang memagari engkau, dan niat jahat itu akan mati sendiri. Kutuk itu akan berubah menjadi berkat, karena penyertaan Tuhan sempurna memagari, melindungi engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kami sembah dan Allah yang kami percayai. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di tengah-tengah persoalan, perjalanan yang penuh dengan hambatan dan tantangan, kadang-kadang kami tidak mampu untuk mengatasinya. Tapi hari ini kami diteguhkan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang sempurna dan penyertaan-Mu sempurna. Engkau membuka jalan di depan, Engkau mengatasi persoalan kami, Engkau membentengi hidup kami, memagari dengan kasih karunia Allah. Sehingga kami bukan hanya berpengharapan, tapi kami tahu Tuhan mau bawa kami kepada pengalaman kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong mereka. Engkau yang memahami, mengerti semua pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin ada di antara mereka yang sedang ada di ambang keputusasaan, tapi Roh Kudus meneguhkan iman mereka untuk percaya. Dan Tuhan tolong beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sakit
Engkau sembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang serba sulit, Engkau cukup punya cara untuk menolong umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini juga Engkau pelihara mereka dari sakit penyakit. Jauhkan virus, umat-umat-Mu terlindungi. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan biar sepanjang minggu ini jemaat Tuhan menjadi berkat bagi orang di sekeliling mereka. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka bersaksi tentang kemuliaan Allah. Dan Engkau memberkati setiap kesaksian-kesaksian mereka yang berujung pada pemenangan jiwa baru. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah, Engkau berkati dalam pelayanan di jemaat Kebumen. Tambahkan hikmat, bijaksana pengurapan, teguhkan dengan tanda-tanda heran, jiwa-jiwa ditambah-tambahkan. Pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan bagi kemuliaan Allah. Kuserahkan jemaat-Mu sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau dengan limpah penuh damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus pagi hari ini sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, diberkati Tuhan.